Ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, hidup kita pasti berubah. Dan di luar Dia, sebetulnya kita menyadari bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kita perlu selalu mengevaluasi diri kita. Biarkan Roh Kudus menguji hati dan batin kita, bukan supaya kita merasa tertuduh bersalah, tetapi kita mengerti dan paham apakah hari ini hati kita atau posisi hidup kita dekat, melekat, atau justru sebaliknya jauh daripada Dia. Oleh karena itu berikan hati kita untuk dibentuk dan diajar. Kalau kita jauh, izinkan Dia berbisik dengan lembut. Karena Dia bukan hanya lahir, tapi Dia memerintah atas hidup kita. Izinkan Dia menuntun kita kembali untuk melekat kepada Dia. Yohanes 15 ayat 4-8 dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dikatakan dalam ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Alkitab kita bahasa Inggris dipakai kata abide. Abide itu artinya menempel, melekat, tenggelam atau tetap pada tempatnya secara permanen. Pertanyaannya adalah apakah kita melekat kepada Tuhan? Tuhan sih pasti rindu untuk dekat dengan kita. Dia pasti rindu untuk kita menempel kepada Dia sumber kehidupan. Tetapi apakah cintanya Tuhan bertepuk sebelah tangan? Ketika Dia mengasihi kita, ketika Dia mendekat kepada kita, Dia yang jauh di sana rela mendekat kepada kita. Supaya kita dekat dengan Dia dan melekat dan menempel dengan Dia. Itu cintanya Tuhan, itu kasihnya Tuhan. Tapi apakah kita biarkan cintanya bertepuk sebelah tangan? Tinggal di dalam Dia berarti melekat, menempel secara permanen. Kalau kita suka tanaman atau kita melihat tumbuhan atau kita belajar di dalam sekolah kita diajari soal tanaman, itu jelas pasti sebuah ranting itu harus menempel pada pokok pohonnya atau batang pohon yang besar. Gak mungkin ranting itu bisa bertumbuh sendiri. Karena batang atau pokok pohon yang besar itu yang akan akarnya mengambil hal-hal yang dibutuhkan untuk pohon itu bertumbuh. Lalu ranting itu ada daun, kita tahu ceritanya ada proses fotosintesis di situ. Tetapi gak mungkin ranting bisa berdiri sendiri kalau tanpa dia melekat. Itulah kekristenan. Itulah iman kekristenan, harusnya sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Kita bertumbuh bukan karena kita ngotot. Kita bertumbuh bukan karena kekuatan kita. Kita bertumbuh bukan karena kita berkata memotivasi diri kita. Kamu pasti bertumbuh, kamu pasti bertumbuh, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Bukan. Kita bertumbuh bukan karena motivasi. Kita bertumbuh bukan karena pengalaman. Atau bukan karena niat kepingin kita pengen bertumbuh. Bukan karena keinginan langsung kita bertumbuh. Bukan. Sesederhana ini Bapak Ibu Saudara, iman kita adalah kita melekat sama Dia. Kita pasti bertumbuh. Ibarat ranting, biar mulai hari ini kalau kita ingat pohon, ingat ranting, ingat tanaman, ingat diri kita. Kita itu di rantingnya yang kecil, gak bisa melakukan apa-apa. Itulah kekristenan, begitu simpel, begitu sederhana. Bahkan karena bukan perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Sesederhana ini kita melekat, orang yang melekat kepada Tuhan, pasti orang itu bertumbuh. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan, punya banyak koneksi kita bertumbuh, pengalaman kita bertumbuh. Jangan andalkan semuanya itu.
Meskipun segala sesuatu itu juga kasih karunia Tuhan atau sumber daya yang Tuhan kasih. Kepandaian, kepintaran, talenta kita yang dipertajam, koneksi. Itu juga kasih karunia Tuhan. Tapi jangan gantikan hidup atau hati yang haus dan lapar akan dia melekat kepada dia dengan apapun juga. Mau kita semahir apapun. Sehebat apapun pengalaman kita harus bertambah, kedewasaan kita harus bertambah, koneksi kita, cara perlakukan orang semakin jauh lebih baik harus, saya setuju. Tapi jangan mengubah hal yang fundamental, hal yang esensi, hal yang fondasi. Tinggal melekat kepada dia. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, seluas-luasnya koneksi kita. Tanpa kita melekat kepada sumber kehidupan. Satu saat kita akan kering. Dan kita akan mati dan tidak akan berbuah lagi. Itu sebabnya banyak di antara kita yang merasa hidup kekristenan makin lama makin kering. Aktivitas boleh makin banyak. Bukan hanya kekristenan berbicara mengenai pelayanan di gereja. Atau hal-hal rohani saja. Tanggung jawab dalam pekerjaan kita, bisnis kita, karir kita. Pengaruh kita makin lama makin luas, makin besar. Tapi hati kita makin kering, dan kering. Karena ternyata kita meninggalkan sumber kehidupan itu. Sibuknya aktivitas tak sama dengan bahwa kita ini sebetulnya produktif dan berbuah. Kita sibuk lakukan ini dan lakukan itu, belum tentu kita berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau seseorang itu menempel, melekat, seseorang itu memastikan hatinya dekat kepada Tuhan, gak mau jauh dari dia, orang itu pasti berbuah. Orang itu pasti produktif, tak mungkin jadi pengangguran. Tetapi sebaliknya orang yang rajin, orang yang aktif, orang yang terus sepertinya kerja keras, belum tentu dia menempel, melekat. Makin lama dia masih bisa makin kering. Dikatakan ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ada pilihannya adalah tinggal melekat atau tidak. Kalau melekat berbuah banyak, kalau tidak dapat berbuat apa-apa. Gak ada pilihan di tengah-tengah. Oh, kalau gak melekat atau sedikit melekat, kemudian buahnya jadi sedikit. Tidak ada pilihan. Tuhan berkata pilihannya melekat, kamu pasti berbuah banyak, atau tidak melekat, tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau kita bertanya dalam hati, oke, kalau gitu Pastor Bernard, saya mau melekat. Lalu bagaimana cara melekat? Praktisnya, aplikasi sehari-harinya melekat itu seperti apa? Di dalam Yohanes 15, perikop yang sama ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ada kata-kata menuruti perintahku. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 24 ditulis oleh Rasul Yohanes yang sama. Dia berkata demikian, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Kalau akhirnya tadi berulang kali saya berkata kita harus melekat, menempel. Kita berkata iya Pastor Berat, saya mau melekat, menempel. Caranya gimana? Caranya adalah kalau kita menuruti perintahnya, kalau kita mengikuti firman-Nya. Alkitab berkata kalau kita menuruti dan mengikuti firman-Nya, maka kita sebetulnya sedang tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Seberapa banyak kita hari ini tetap merenungkan firman dan melakukan. Atau di tengah-tengah kondisi yang tidak enak, tidak mudah, kita akhirnya meninggalkan hal-hal yang utama. Kita tidak lagi merenungkan firman. Ternyata kunci melekat dan menempel, karena itu kunci satu-satunya kita berbuah banyak adalah dengan cara mengerti firman-Nya, melakukan firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, melakukan firman-Nya. Kalau itu yang secara konsisten dan disiplin kita lakukan, sebetulnya kita sedang melekat di dalam Dia dan tak perlu takut dan khawatir apakah kita berbuah atau enggak. Pasti berbuah. Seseorang yang mengikuti perintah Tuhan, melakukan firman-Nya, dia pasti berbuah. Baru saja saya ketemu dengan seseorang yang punya hati melayani orang-orang gila.
Dia cerita, satu keluarga, bukannya suami istrinya, senang melayani orang gila. Anak-anaknya pun juga ikut spirit belas kasihan yang demikian. Kalau kita ketemu orang gila kita lari kan. Mereka ketemu orang gila, ditangkap, dibawa, dimandikan, dibersihkan. Dan saya tanya, bisa sembuh itu? Sembuhnya bagaimana caranya? Saya yakin sih bisa sembuh, saya yakin. Gak ada kuasa Tuhan maksudnya sanggup menyembuhkan dia. Gak ada yang mustahil buat orang yang percaya, gak ada yang mustahil bagi kuasa Tuhan. Percaya saya orang itu disembuhkan, tapi saya penasaran gimana caranya orang gila itu sembuh. Saya tanya pakai obat, pakai terapi tertentu, enggak. Disuruh apa Bapak Ibu Saudara? Disuruh baca Alkitab dan tulis Alkitab. Yang gak bisa tulis ya disuruh baca. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Tiba-tiba pum. Satu ketika orang itu jadi waras dan sembuh dan sehat kembali. Saya dengar ceritanya, saya berdecak kagum. Saya sih yakin Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan. Yesus kita berkuasa, anak-anak Tuhan juga diberi kuasa yang sama. Saya penasaran gimana caranya orang itu sembuh. Ternyata dengan cara merenungkan firman Bapak Ibu Saudara. Yang gila saja, yang terganggu jiwanya saja, terganggu pikirannya saja. Sembuh karena firman, apalagi kita yang lebih waras daripada orang-orang itu. Betapa kita mengerti. Ketika saya mendengar cerita itu, wow. Saya berkata, oh Tuhan, ternyata Alkitab yang di tangan kita, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, berkuasa demikian rupa. Membuat orang gila pun menjadi sehat, menjadi sembuh, menjadi waras kembali. Betapa luar biasanya. Peristiwa itu menguatkan saja apa yang ditulis dalam Alkitab kita. Seseorang yang menuruti firman-Ku, melakukan firman-Ku, orang itu tinggal di dalam aku. Kalau seseorang tinggal di dalam Tuhan, apa yang mustahil sih? Gak ada yang mustahil kan. Bahkan orang gila pun ketika membaca firman, mungkin belum sempat melakukan, karena masih terganggu jiwanya, tapi dipaksa atau dituntun untuk baca firman pun. Orang itu berubah kan, tiba-tiba melekat di dalam Kristus. Sambil diberi kesempatan ketika dia waras, dia melayani, dia melakukan tugas-tugasnya seperti seorang manusia normal. Seperti kita. Betapa luar biasa. Betapa sederhananya iman Kristen itu. Sederhana bukan berarti tanpa perjuangan, bukan berarti tanpa bayar harga. Kekristenan ternyata simpel ya Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar tuntutan harus ini harus itu, meskipun benar. Ada hal-hal yang jangan lagi kita lakukan karena dosa mendukakan hati Tuhan. Kalau kita gak lakukan ini dan itu karena kita tahu kita gak mau melukai hati Tuhan. Bukan karena kita berpikir dengan cara melakukan itu dan ini kita menjadi layak dan bertumbuh. Bukan. Dari awal pertumbuhan kita. Karena melekat kepada dia. Abide in Christ. Abide in God. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Akibat kita tidak tinggal di dalam dia. Akibat kita tidak melakukan firman-Nya. Ada 3 akibat yang mengerikan. Yang pertama, ia dibuang keluar seperti ranting. Dibuang keluar berarti putus hubungan. Putus hubungan yang begitu dekat. Kita tidak lagi ada fellowship. Tidak ada lagi persekutuan. Bukan hanya dengan saudara-saudara seiman. Terlebih lagi persekutuan dengan Tuhan sendiri, sang sumber kehidupan itu. Orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, ia dibuang keluar, putus. Pertama kali dampaknya adalah kehilangan persekutuan atau hubungan. Yang kedua, dan menjadi kering. Menjadi kering berarti kehilangan kehidupan, kegairahan, kehilangan vitalitas. Hal-hal yang vital di dalam hidupnya tiba-tiba shutdown, mati satu-satu. Bukan hanya kehilangan persekutuan, kehilangan vitalitas kehidupan, poin-poin penting dari hidupnya. Dan terakhir dikatakan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dicampakkan dalam api lalu dibakar. Orang itu kehilangan upahnya. Betapa rugi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tinggal di luar dia, tidak melekat. Tidak melakukan perintahnya, firman-Nya. Kehilangan persekutuan yang paling berharga. Lama-lama kita layu, kita mati. Dan akhirnya dibakar. Tak dapat upah apa-apa. Oleh karena itu pastikan hidup kita melekat kepada dia. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu.
Ini luar biasa janji yang berikut ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hebat gak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam aku, doa kita semuanya dijawab. Bukan hanya dijawab, bukan hanya Tuhan dengar, maksudnya Dia menjawab, kamu akan menerimanya. Kok bisa Pastor Berat begitu meyakinkan firman Tuhan? Jangan-jangan bohong. Saya yakin firman Tuhan tidak ada kebohongan. Janji firman Tuhan iya dan amin. Seperti emas, seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Kok bisa orang yang tinggal di dalam Tuhan, apa saja yang didoakan Tuhan akan mengabulkan, kita menerima. Jelas. Ingat tinggal di dalam Tuhan caranya gimana? Firman-Nya tinggal di dalam kita, kita menuruti firman-Nya. Seseorang yang menuruti firman Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan. Dan ketika dia tahu kehendak Tuhan, doanya pun persis kehendak Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, doanya pun menjadi doa yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Doanya pun sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau orang berdoa sesuai dengan keinginan Tuhan buat keluarganya, buat orang lain, buat pekerjaannya, buat keuangannya, buat kesehatannya, buat pelayanannya, buat masa depan. Orang-orang yang berdoa mengerti kehendak Tuhan. Di dalam seluruh aspek hidupnya dia naikkan doa itu satu persatu. Demikian doa itu dinaikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu jawaban doa pun turun di dalam hidup dia. Karena dia paham dan mengerti dengan jelas apa kehendak Tuhan. Buat masa depannya, buat anak-anaknya. Buat pekerjaan, buat bisnis, buat keuangannya, buat keluarganya. Buat pelayanan dia mengerti jelas. Dan dia berdoa dan minta itu. Sehingga orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, abide in Christ. Tak perlu takut doanya tidak dijawab Tuhan. Doanya dijawab Tuhan. Kamu akan menerimanya dan bukan saya yang ngomong. Bapak Ibu Saudara, saya gak berani kalau ngomong begitu berjanji kepada Anda. Firman Tuhan yang berjanji. Mari berdiri di atas firman Tuhan. Dia Tuhan yang bukan sanggup berjanji, tapi Dia sanggup menggenapi. Bukan Dia hanya sanggup menggenapi, Dia mau menggenapinya dalam hidup kita. Siapakah Tuhan kita sehingga Dia harus berbohong? Apakah Dia lupa akan janjinya sehingga Dia tidak menggenapi? Orang-orang yang tinggal di dalam Dia berdoa pun di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, kamu akan menerimanya. Saya jadi teringat Yakobus 4 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi jangan iri lihat orang lain punya itu, punya ini, punya itu tuh bukan berarti hanya berbicara mengenai harta benda. Dipakai Tuhan lah, keluarganya bahagia, pasangan hidup dan lain sebagainya, kesehatan. Karena kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Mungkin kita tidak lagi berdoa. Mungkin bukan lupa, karena enggan. Karena kita pikir terlalu banyak doa yang belum Tuhan jawab. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mau banyak berdoa, banyak ngomong tetapi memuaskan hawa nafsu, tetap doanya gak dijawab. Tapi ketika kita berdoa karena kita melekat kepada Dia, melakukan firman-Nya, doa yang seperti itu dijawab. Lalu dikatakan ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kapan Bapa kita dipermuliakan? Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita tinggal melekat di dalam Kristus, kita berbuah banyak. Berbuah berbicara mengenai kita jadi berkat, jadi pengaruh yang baik. Ada damai, ada sukacita, juga damai sejahtera yang melingkupi kita. Itu juga berbicara mengenai buah. Dan ketika orang-orang lihat kita berbuah dalam Kristus, maka Bapa di sorga yang tak kelihatan itu dipermuliakan.